Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, di Bimbingan Belajar Ar-Royhan. Nah, ini adalah part ketiga dari tips dan trik mengenai soal-soal TPS penalaran kuantitatif. Jadi, mari kita mulai pembahasannya. Nah, jadi ini adalah model soal yang akan kita bahas dalam video kali ini. Dengan model soal yang seperti ini, kita biasanya diminta untuk menentukan hubungan lebih besar atau lebih kecil nilai yang ada di soal dan yang ada di masing-masing opsi yang tersedia di soal tersebut. Jadi, apakah benar soal ini bisa dikerjakan dalam waktu 30 detik saja? Ini adalah tips dan triknya. Nah, cara cepatnya, adik-adik tidak perlu untuk mengalihkan semua bilangan, desimal, dan pecahan yang ada di soal maupun di pilihan ganda. Jadi yang adik-adik lakukan adalah proses menyederhanakan masing-masing pecahan dan masing-masing desimal dengan melihat faktor pembagi yang bisa membagi semuanya. Jadi lihat di bagian desimalnya terlebih dahulu. Ternyata di sini 0,48, 0,24, dan 0,96 merupakan kelipatan dari 0,24. Sehingga kita punya faktor pembagi yang sama untuk desimal ini, yaitu dibagi dengan 0,24. Sehingga ini kita bisa coret bersisa 2 ketika dibagi 0,24. Ini kita coret sisa 1, coret sisa 1, coret sisa 2, coret sisa 4, coret sisa 4. Kemudian, setelah bilangan desimalnya, kita lihat di bagian pembilang pecahan-pecahan yang ada. Ternyata di bagian pembilang ada angka 6, 12, 18, dan 3. Dari keempat bilangan ini ternyata sama-sama bisa dibagi 3. Jadi, ayo kita bagi dengan 3. Jadi, kita coret, bagi 3, hasilnya 2, coret sisa 4, coret sisa 6, coret sisa 4, coret sisa 1, dan coret sisa 2. Setelah selesai bagian pembilang, kita lanjut di bagian penyebutnya. Ternyata di sini ada angka 11 dan 22, sehingga faktor pembagi yang sama untuk kedua bilangan ini adalah faktor pembagi 11. Ayo kita bagi dengan 11. Coret sisa 1, coret sisa 1, coret sisa 1, coret sisa 2, coret sisa 2, coret sisa 2. Setelah semuanya sudah disederhanakan, berarti yang tersisa adalah proses mengalihkan sisa-sisa pembagian yang ada. Dari soalnya kita lihat, 2 kali 2 per 1 hasilnya adalah 4. Jadi kita diminta untuk mencari nilai yang lebih besar daripada 4. Untuk opsi A, 1 kali 4 per 1 adalah 4. Nah, untuk yang opsi B, 1 kali 6 per 1 adalah 6. Nah, jadi ini 6 adalah angka yang lebih besar daripada 4 yang ada di soal. Jadi langsung saja tanpa berpikir panjang, jawaban dari nomor 1 ini adalah B, 0,24 kali 18 per 11. Jadi kita tidak perlu untuk menghitung bagian C, D, dan E-nya. Karena sudah pasti jawaban hanya satu untuk pilihan ganda seperti ini. Jadi kita langsung ke nomor 2-nya. Nah, setelah menyimak cara cepat tadi, ayo kita buktikan hal yang sama untuk nomor yang kedua ini. Jadi nomor kedua ini kita diminta untuk menentukan nilai yang paling besar dari semua yang ada di pilihan jawabannya. Kita mulai melihat dari bagian persennya. Ternyata di bagian persennya ini semuanya bisa dibagi dengan 15. Jadi ayo kita sederhanakan. Coret sisa 3, coret sisa 1, coret sisa 4, coret sisa 6, coret sisa 3. Lanjut kita lihat di bagian pembilangnya. Ternyata di bagian pembilang, oh ternyata ini tidak bisa disederhanakan. Kenapa? Karena ada angka 19. Angka 19 adalah bilangan prima sehingga tidak ada faktor pembaginya. Jadi kita skip ke bagian penyebut. Setelah kita lihat di bagian penyebut, oh ternyata semuanya bisa dibagi dengan angka 7. Jadi ayo kita sederhanakan. Coret sisa 1, coret sisa 1, coret sisa 2, coret sisa 3, dan coret sisa 3. Setelah itu, ayo kita kali sisa-sisa pembagiannya. Bagian ini 9 kali 3 adalah 27. 19 kali 1 adalah 19. 4 bagi 2, 2 kali 9 adalah 18. 9 bagi 3, 3 kali 6 adalah 18. 18 bagi 3, 6 kali 3 adalah 18. Dari semua jawaban ini, oh ternyata bagian A adalah jawabannya karena 27 adalah angka paling besar di nomor 2 ini. Seperti itu. Jadi kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, di contoh nomor 3 ini, kita diminta untuk menentukan nilai yang paling kecil. Tapi tunggu dulu. Setelah kita lihat pilihan gandanya, oh ada 1 di bagian E, kenapa beda sendiri persennya? Ternyata di sini dia hanya memiliki unsur puluhan di bagian persennya, sedangkan yang lain adalah memiliki persen yang berbentuk ratusan. Jadi ayo kita manipulasi supaya nilainya sama-sama ratusan dengan melihat bagian pembilangnya. Ternyata ini ada 50. 50 kan bisa kita ubah menjadi 5 kali 10. Berarti
kali 10-nya kita pindahkan di bagian sini, sehingga 20 kali 10 adalah 200%. Yang ini kita coret nolnya. Yang tersisa adalah 5 per 21 kali 200%. Kalau sudah sama, ayo kita mulai cara cepatnya. Kita lihat bagian persen. Oh, ternyata di bagian persen ini faktor pembagi terbesarnya adalah angka 25. Jadi kita bagi semuanya dengan 25. Coret sisa 5, coret sisa 10, coret sisa 8, coret sisa 10, dan coret sisa 8. Setelah kita selesaikan bagian persen, kita lanjut di bagian pembilangnya. Ternyata ada satu bilangan prima lagi di sini, seperti tadi. Sehingga tidak ada faktor pembagi di antara pembilang-pembilangnya ini. Jadi kita lanjut di bagian penyebutnya. Di bagian penyebutnya, oh ternyata semuanya bisa dibagi dengan 21. Jadi kita mulai pembagiannya. 21 bagi 21, 1. Ini sisa 3, ini sisa 3, ini sisa 6, sedangkan ini sisa 1. Sehingga kita lakukan proses terakhir, yaitu mengalihkan sisa pembagiannya. 8 kali 5 adalah 40. 12 bagi 3 adalah 4, 4 kali 10 adalah 40. 15 bagi 3 adalah 5, 5 kali 8 adalah 40. 23 kali 10 adalah 230. Bagi 6. Berapa ya kira-kira itu? Ayo kita skip saja coba ke opsi yang terakhir. 5 kali 8 per 1 adalah 40. Oh, ternyata yang kita tidak bisa bagi itu adalah nilai yang paling kecil. Karena yang lain adalah nilai 40. Otomatis jawaban untuk nomor 3 adalah opsi D. Jadi ini jawabannya 23 per 126 kali 250%. Jadi itu dia cara cepat yang saya katakan di awal tadi, bahwa ini kalau misalnya kita sudah lancar, kita bisa menyelesaikannya hanya dalam waktu 30 detik saja. Jadi saya harap adik-adik semua bisa paham dan mencobanya sendiri. Di sini saya sudah menyediakan 2 contoh latihan soal untuk adik-adik coba sendiri. Apakah kalian bisa juga dalam waktu 30 detik? Kalau misalnya bisa, silahkan komentar di bawah ya. Jadi, untuk sekedar info, di sini saya sudah menyediakan kunci jawaban untuk latihan soal ini di bagian kolom deskripsi. Jadi, itu saja pembahasan untuk video kali ini. Kalau misalnya video ini bermanfaat untuk adik-adik sekalian, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Jadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.